Perkenalkan, nama saya Tiur Elizabeth Pane dengan NIM 14124001123. Di sini saya akan mempresentasikan contoh studi kasus untuk mengerjakan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Eh, Studi kasus ini untuk membandingkan, untuk analisis investasi yang membandingkan dua pilihan alternatif. Dari perhitungan kelayakan dengan NPV dan juga dengan payback period. Lalu yang terakhir, uji analisis sensitivitas suku bunga. Langsung saja ke contoh studi kasusnya. Sebuah klinik spesialis opsin mempertimbangkan membeli sebuah alat dengan dua pilihan alat yang memiliki tingkat suku bunga 10%. Alat A, investasi awalnya 70 juta, dengan usia pakai maksimumnya 6 tahun. Keuntungan per tahunnya untuk tahun pertama sampai ketiga itu 16 juta. Lalu untuk tahun keempat sampai keenam itu 14 juta. Lalu untuk alat B, investasi awalnya 50 juta dengan usia pakai maksimum 4 tahun dan keuntungan per tahunnya 15 juta. NPV atau Net Present Value-nya di sini saya menggunakan rumus langsung dari Excel. Karena Excel tidak bisa otomatis menghitung arus kas awal, maka investasi awal saya tambahkan secara manual, yaitu ini 70 juta. Ada negatifnya karena uangnya keluar. Atau untuk investasi awalnya negatif. Eh, Begitu juga untuk alat B. Sesuai dengan soal ini tinggal dimasukkan, ditentu, diurutkan dengan keuntungan per tahunnya, tahun pertama sampai ketiga 16 juta. Lalu tahun keempat sampai keenam 14 juta. Begitu juga dengan alat B. Tahun pertama sampai keempat 15 juta. Lalu untuk NPV-nya, ini rumusnya. Masukkan ini, lalu ditambahkan dengan ini. Tidak lupa dengan suku bunganya 10% di awal. Sehingga menghasilkan NPV untuk alat A negatif 4.052.646. Dan untuk alat B negatif 2.452.018. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa keputusan memilih alat B adalah keputusan terbaik di antara dua pilihan yang sebenarnya sama-sama tidak layak. Tetapi keputusan yang paling rasional, kalau memungkinkan, adalah menolak kedua alat alat tersebut, lalu mencari alternatif investasi lain yang menghasilkan NPV positif. Di sini kedua alat ini NPV-nya negatif sehingga dikatakan tidak layak. Lanjut ke payback period. Alternatif A dan B. Alternatif A membahas alat A, yaitu tahun pertama sampai ke 6. Ini masih dari soal. Lalu dari sini baru masuk rumusnya. Rumusnya yaitu ini. eh, Masukkan suku bunganya, lalu dipangkatkan dengan ini tahunnya. Hasilnya ini. Begitu juga untuk ke bawahnya sampai tahun ke-6. Lalu untuk PW itu ini F23 investasi awalnya dikalikan dengan ini yang rumus yang barusan kita hitung tadi.
Begitu juga ke bawahnya sampai tahun ke-6. Lalu untuk arus kas kumulatifnya yang di tahun tahun investasi itu dari soal ini investasi awal. Lalu mulai dari tahun pertama sampai ke-6 baru dimasukkan rumusnya, yaitu C23. Hmm, Ini harus investasi awalnya ditambahkan dengan ini PW dari tahun pertama. Begitu juga sampai tahun ke-6. Lalu untuk alternatif B, investasi awalnya 50 juta. Ini juga dari soal. Lalu dari sini kita masuk ke rumusnya. Sama seperti alternatif A, dan mempertimbangkan suku bunganya terlebih dahulu, lalu dipangkatkan dengan tahunnya. Begitu juga ke bawahnya sampai tahun keempat. Lalu untuk PW, ini dan ini dikalikan, seperti yang ini juga alternatif A. Lalu arus kas kumulatif untuk tahun pertama, yaitu ini investasi awalnya dari soal. Lalu di sini baru mulai masuk rumus, yaitu ini ditambahkan dengan ini 50 juta, negatif 50 juta ditambahkan dengan 13 juta 636.364 sampai tahun terakhir, tahun keempat. Dan dari situ diperoleh kesimpulan bahwa kedua alternatif secara teknis tidak layak karena nilai arus kas kumulatifnya negatif. Tapi meskipun keduanya negatif, alternatif alternatif B lebih baik karena kerugiannya lebih kecil, yaitu 2.452.018. Lalu dibandingkan dengan kerugian pada alternatif A, yaitu 4.052.646. Namun, secara prinsip keputusan investasi, kedua alat tersebut seharusnya ditolak karena NPV-nya sama-sama negatif. Setelah itu, kita uji sensitivitas dari NPV dengan diketahui terlebih dahulu ada skenario dasar, skenario optimis, dan skenario pesimis. Skenario dasar itu suku bunganya 10% seperti pada soalnya. Lalu yang optimis itu diturunkan jadi 5%. Lalu yang pesimis suku bunganya dinaikkan jadi 15%. Ujian analisis sensitivitas pada NPV itu berguna untuk menguji kalau suku bunganya dinaikkan dan diturunkan. Pada skenario dasarnya, yaitu suku bunga 10%, seperti pada sesuai dengan soalnya. Ini suku bunganya sampai tahun investasi awal sampai tahun ke-6 dari alat A. Ini dari soalnya diperoleh NPV seperti yang kita lihat tadi. Mas, ini sama karena suku bunganya 10%. Itu juga dengan alat B. Lalu di skenario optimis, yaitu suku bunganya diturunkan jadi 5%, NPV-nya, oke, 31. Hmm, Menggunakan rumus ini, sehingga menghasilkan ini dan juga untuk alat A, 6.506.185 dan alat B, 3.189.258. Untuk skenario pesimis, yaitu suku bunganya dinaikkan menjadi 15%. Nah,
Dan diperoleh NPV-nya dari alat A yaitu 12.450.792 dan alat B 7.175.325. Ringkasan dari uji analisis sensitivitas NPV ini, NPV pada alat A seperti ini, dengan keputusan bahwa alat A layak dan alat B juga layak, dengan alat terbaiknya adalah alat A. Terus, lalu untuk suku bunga 10%, keputusannya adalah alat A tidak layak dan alat B juga tidak layak. Tetapi alat terbaiknya alat B. Lalu untuk suku bunga 15%, putusannya alat A tidak layak dan alat B tidak layak juga. Alat terbaiknya alat B. Kesimpulannya adalah alat A adalah pilihan yang lebih kuat dan lebih stabil dalam kondisi pasar yang wajar, yaitu suku bunga 5% sampai 10%. Dan perusahaan harus memilih alat A dengan asumsi suku bunga tidak akan melebihi 10%. Lalu yang selanjutnya, uji sensitivitas payback period. Skenarionya masih sama, suku bunganya ya skenario dasarnya suku bunganya 10%, skenario optimis suku bunga diturunkan menjadi 5%, skenario pesimis suku bunga dinaikkan menjadi 15%. Oh. Untuk yang pertama skenario dasar suku bunganya 10%. Hmm, mulai masuk rumus dari sini. Ini rumusnya. Pertama dengan suku bunganya dipangkatkan, ini suku bunganya, lalu dipangkatkan dengan tahunnya, tahun investasi awalnya yaitu 0. Klik ini. Sehingga menghasilkan 1. Begitu juga ke bawah sampai tahun ke-6. Lalu PW ini bu, alat A dikalikan dengan hasil rumus ini tadi. Sehingga menghasilkan ini semua sampai ini. Untuk arus kas kumulatifnya, eh, mulai masuk rumus dari yang kedua. Ini 70 juta ditambahkan dengan 14.545.455. Begitupun sampai ke bawah ini sampai tahun ke-6. Itu untuk alternatif A. Untuk alternatif B sama caranya seperti alternatif A. Lalu lanjut ke skenario optimis dengan suku bunga 5%. Caranya sama persis seperti skenario dasar. Bedanya adalah rumus awalnya ini suku bunganya yang dimasukkan itu 5%. Ini. Lalu dipangkatkan dengan tahun investasi awal sampai ke bawah sama alternatif PW-nya juga ini dikali ini arus kumulatifnya mulai masuk rumus dari baris kedua ini 70 juta ditambahkan dengan ini. Begitu pula dengan alternatif B. Kalau untuk skenario pesimis juga caranya sama, hanya mengganti suku bunganya. Sehingga diperoleh ringkasannya seperti ini. Suku bunga 5%, arus kas arus kas kumulatif A-nya yaitu sampai tahun ke-6 adalah 6.506.185. Lalu arus kas kumulatif B 3.189.258.
DPP relatifnya, alat A lebih unggul. Lalu pada suku bunga 10%, arus kas kumulatif A adalah negatif 4.052.646 dan arus kas kumulatif B negatif 2.452.018. Untuk DPP relatifnya, alat B lebih unggul. Lalu pada suku bunga 15%, arus kas kumulatif A adalah negatif 12.450.792. Arus kas kumulatifnya 7 juta, negatif 7.175.325. Dengan DPP relatifnya, alat B lebih unggul. Faktor dari P per F, suku bunga dan waktunya adalah suku bunga 5% naik, suku bunga 10% standar, dan suku bunga 15% turun. Dan diperoleh kesimpulan bahwa alat B adalah pilihan yang paling layak dan paling stabil berdasarkan kriteria payback period. Alat B menawarkan pengembalian modal yang jauh lebih cepat dibandingkan alat A di kondisi suku bunga dasar. Dan bahkan mampu mengembalikan modal dalam waktu kurang dari 4 tahun pada kondisi suku bunga optimis atau 5%. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.